disampaikan oleh Bapak Ustadz Iwan Zawawi. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ala ma jahilna wa dzakirna ala ma nasina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap direksi PT RRI Tour and Travel, mobil khusus Ibu Haja Haji Suluseng, Bapak Ibu calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah, semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita meneruskan kegiatan manasik ini, mari sama-sama kita bertalbiyah. Mudah-mudahan talbiyah yang kita kumandangkan di tempat ini menambah kerinduan kita untuk terus bisa menuju rumah Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kurang kompak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, kita ingin setiap amal ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah. Ya kan? Kita ingin sholat kita diterima oleh Allah, baca Quran kita diterima oleh Allah, infak sedekah kita diterima oleh Allah, umrah kita ingin diterima sama Allah. Para ulama mengajarkan, ketika ingin setiap rangkaian ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah, setidaknya harus memiliki 3 syarat. Yang pertama,
hendaknya amal ibadah yang kita lakukan itu harus berdasarkan iman kepada Allah. Kenapa kita sholat? Karena kita beriman kepada Allah. Kenapa kita mengeluarkan zakat? Karena kita beriman kepada Allah. Kenapa kita melaksanakan ibadah haji? Karena kita beriman kepada Allah. Kenapa kita mau memenuhi panggilan Allah lewat ibadah umrah yang kita jalankan? Oleh karena kita beriman kepada Allah. Itulah iman, al-hudu wal inqiyad. Iman itu ketundukan dan keyakinan. Sebesar apapun kebaikan orang yang tidak beriman kepada Allah, menurut keyakinan kita, itu tidak akan pernah diterima oleh Allah. Itulah mahalnya iman. Dan iman itu menjadi syarat diterima amal ibadah seorang hamba. Yang kedua, hendaknya amal ibadah yang diterima oleh Allah itu harus berdasarkan ilmu. Makanya setiap rangkaian ibadah yang kita lakukan pasti pakai ilmu. Coba saya tanya Bapak Ibu, ada nggak amal ibadah yang nggak pakai ilmu? Ada nggak? Nggak ada. Sholat pakai ilmu, baca Quran pakai ilmu, baca salawat pakai ilmu, saum puasa pakai ilmu, umroh haji apalagi pakai ilmu. Dan ilmu itu sangat penting untuk menjadikan amal ibadah kita itu sempurna dan diterima oleh Allah. Makanya ketika Imam Ali ditanya, "Hai Ali, kau mau ilmu atau mau harta?" Bapak Ibu yang ada di depan saya, mau ilmu atau mau harta? Mau ilmu atau mau harta? Enggak, dua-duanya. Insya Allah jawaban kita semua sama. Mau ilmu. Kenapa kau mau ilmu? Li'annal ilma yahrusuka wa anta tahrusul ma. Kalau kita punya ilmu, insya Allah kita akan dijaga sama ilmu. Tapi kalau kita punya harta, kita semua sibuk jagain harta. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal ibadah yang dilakukan tanpa ilmu ditolak dan tidak akan pernah diterima oleh Allah. Yang ketiga, amal ibadah yang diterima oleh Allah itu harus pakai ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Tidaklah kita sebagai hamba Allah diperintahkan olehnya untuk melaksanakan ibadah dengan ikhlas. Maka ikhlas itu syarat diterima amal ibadah seorang hamba. Ihramnya ikhlas, tawafnya ikhlas, sa'inya ikhlas, tahallulnya ikhlas. Dan sekecil apapun ibadah yang kita lakukan di dua tanah suci, kita lakukan dengan ikhlas. Insya al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu siril ikhlasi fiha. Amal itu tak ubahnya bagaikan jasad yang berdiri tegak, sementara ruhnya adalah ikhlas. Maka orang yang melakukan amal ibadah tanpa keikhlasan, tak ubahnya bagaikan jasad tanpa ruh, bangkai, mati. Jadi syarat diterima amal ibadah seorang hamba itu ada berapa? 3. Yang pertama iman. Yang kedua, yang ketiga, ikhlas. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan memenuhi panggilan Allah. Bapak Ibu mau dipanggil oleh Allah? Mau dipanggil sama Allah? Hah? Panggilan kemana? Panggilan azan, panggilan ke alam kubur, panggilan menuju Baitullah. Baitul. Tadi kita sudah mengumandangkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Berarti kita semua siap dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju rumah Allah, melaksanakan ibadah umrah. Jadi secara harfiah umrah itu asal kata dari ammara yu'ammiru, yang artinya adalah meramaikan. Maka ada istilah takmir masjid, ya kan? Orang yang meramaikan masjid. Maka orang yang berumrah itu adalah mereka yang meramaikan masjidnya Allah. Dalam hal ini adalah Masjidil Haram
Dalam hal ini adalah Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian rukun umrah. Rukun umrah itu yang pertama adalah ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, yang kelima tertib. Ada berapa ibu? Ada 5. Yang pertama, yang kedua tawaf, yang ketiga, yang keempat tahallul. Selesai itu. Yang pertama adalah ihram. Ihram mempergunakan pakaian putih. Kenapa mesti putih? Kata Nabi, athhar wa atyab, lebih bersih, lebih suci. Rasulullah itu selalu menggunakan pakaian putih-putih. Rasulullah kadang menggunakan pakaian berwarna hitam. Rasulullah kadang menggunakan pakaian warna hijau. Rasulullah kadang menggunakan pakaian warna merah. Cuman merahnya bukan merah yang itu, gitu ya, merah-merah hati lah begini. Itu Rasulullah senang dengan warna merah seperti itu. Nah kemudian ihram itu menggunakan pakaian putih. Athhar wa atyab, lebih bersih, lebih suci. Hamba Allah yang berihram itu seakan ia diladirsi kematian. Ketika kita wafat, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dalam taat kepada Allah, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Ketika kita wafat, meninggal dunia, dipisahkan jasad dan ruh kita oleh Allah, kita akan meninggal. Kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman terhadap muslim yang lain itu adalah yang pertama, ya, kita akan dimandikan. Yang kedua, dikafani. Yang ketiga, disolatkan. Yang keempat, dikuburkan. Setelah kita dimandikan, kita akan dikafani, dibungkus dengan kain putih, percis dengan kain ihram yang kita kenakan. Ini menunjukkan betapa hamba Allah yang sedang berihram itu harus senantiasa ingat dengan kematian. Ketika kita sering ingat dengan kematian, itu adalah merupakan bukti hamba Allah yang cerdas. Kata Nabi, "Aqyasu min ummati aktsaruhum dzikral maut wa asyaddu istidadan lak." Yang paling pandai, yang paling cerdas, yang paling pintar di antara umatku adalah mereka yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan hidup setelah mati. Maka hidup itu bukan untuk hidup, namun hidup untuk yang maha hidup. Hidup bukan untuk mati, namun mati untuk hidup. Jangan cari mati, jangan takut mati. Orang beriman akan merindukan kematian. Kenapa? Karena mati adalah proses awal untuk kita berjumpa dan bertemu dengan Allah. Nah kemudian niat ihram, niat itu fondasi awal untuk membangun sebuah ibadah. Diterima atau tidak berkualitas atau tidak ritual ibadah yang kita lakukan, itu bergantung dengan niatnya. Ada sebuah ungkapan Rabi'ah Adawiyah, "Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka." Nah, rukun umrah yang kedua itu adalah tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Berapa kali putaran? Sebanyak 7 kali putaran. Angka 7 itu angka yang luar biasa. Tawaf itu 7 kali putaran. Sa'i 7 kali putaran. Allah ciptakan langit 7 lapis langit, bumi 7 lapis bumi. Allah ciptakan hari 7 hari. 7 keajaiban dunia, 7 ayat berulang-ulang. Nah, ketika kita tawaf itu 7 kali putaran. Tawaf itu simbol ketuhanan. Sementara ketika kita bertawaf itu adalah merupakan simbol aktivitas manusia. Ini menunjukkan betapa sekecil apapun aktivitas yang kita lakukan tidak lepas dari perhatian Allah. Allah melihat kita, Allah menatap kita, Allah memperhatikan kita. Ketika kita sadar setiap ibadah yang kita lakukan dalam tatapan Allah, maka kita akan berusaha untuk menampilkan ibadah yang terbaik hanyalah untuk Allah.
sholat kita yang terbaik, kemudian umrah kita yang terbaik, ikhram kita yang terbaik, tawaf kita yang terbaik, sa'i kita yang terbaik, tahallul kita yang terbaik. Kenapa? Kita ingin ibadah kita diterima sama Allah. Dan insya Allah umrah yang kita lakukan, Allah jadikan asbab kita mendapatkan keridhaan Allah. Ketika kita sudah mendapatkan keridhaan Allah, insya Allah akan Allah berikan surga kepada kita. Rukun umrah yang ketiga, singkat saja, sa'i. Sa'i itu asal kata dari sa'a yas'a, yang artinya usaha, ikhtiar. Ikhtiar itu wajib, namun tidak wajib hasil. Kenapa? Allah yang menentukan. Dan itu digambarkan ketika hamba Allah bersa'i antara Safa dan Marwah. Safa itu artinya kesucian, Marwah itu artinya adalah tujuan. Berarti salah satu tujuan hidup ini adalah untuk mencari kesucian diri. Kenapa? Kita akan berjumpa dan bertemu dengan Zat yang Maha Suci, yaitu Allah Jalla Jalaluhu. Naik kita ke Bukit Safa, kita hadapkan tubuh kita ke Ka'bah. Kita turun menuju Marwah. Naik lagi kita ke Marwah, kemudian turun lagi ke Safa. Naik turun antara Safa dan Marwah itu merupakan satu gambaran dalam hidup. Tidak selamanya kita di atas, pada satu saat kita akan di bawah. Tidak selamanya kita di bawah, pada satu saat akan Allah tempatkan kita pada maqam yang terpuji. Kemudian rukun umrah yang keempat itu adalah tahallul. Tahallul itu menggunting rambut minimalnya 3 helai rambut. Rambut yang kita potong, rambut yang kita gunting. Kalau untuk bapak-bapak itu sunnahnya dibotak, Pak. Sunnahnya dibotak. Rasulullah itu pernah berdoa, Allahumma ighfir lil muhallikin, Allahumma ighfir lil muhallikin, Allahumma ighfir lil muhallikin. Rasulullah itu berdoa, ya Allah ampuni dosa-dosa orang yang membotak kepalanya ketika tahallul. Ya Allah ampuni dosa-dosanya orang yang membotak kepalanya membotak kepalanya ketika tahallul. Itu doa itu sampai 3 kali. Sahabat bertanya, walil muqassirin ya Rasul, untuk orang yang memendekkan rambutnya bagaimana? Walil muqassirin, dan untuk orang-orang yang memendekkan rambut. Jadi kalau yang sampai botak itu dapat 3 kali doa dari Rasulullah. Ketika kita sampai di Madinah itu, yang pertama itu, kita kan itu beribadah. Yang mesti kita ketahui betapa di Madinah, di Masjid Nabawi itu ada makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sampai ketika di Madinah itu, perjalanan dari bandara, kemudian di Madinah, sampai kita melihat Masjid Nabawi, yang pertama adalah sampaikan salam kepada baginda Nabi Muhammad. Bagaimana lafaz salamnya? Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habiballah, Assalamu alayka ya Nabiyallah. Jangan lupa, sebelum kita niat untuk menjatuhkan, sebelum kita niat untuk umrah, itu kan disunahkan untuk apa? Mandi. Yang kedua, kuku-kuku dipotong-potong. Ya, pakai wangi-wangian. Itu sunnah sebelum kita niat umrah. Kemudian bulu-buluan, nah, dirapihkan, dicukur. Ya, itu sunnah sebelum nanti kira-kira jam 11 Bapak Ibu, kita akan menuju Masjid Nabawi, laksanakan sholat zuhur. Usahakan pakaian ihram itu sudah dikenakan. Jadi jam 11 tuh ya, bapak-bapak pakai pakaian ihram, ibu pakaian ihram. Ya, jadi pada hari Sabtu ketika kita ingin melaksanakan sholat zuhur sudah pakai pakaian ihram. Ya. Kemudian biasa masuk kaki kanan, dahulukan kaki kanan ketika masuk ke dalam masjid. Baca doa. Gimana doanya? Allahumma ftahli abwaba rahmat. Dahulukan kaki. Salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Seusai melaksanakan salat tahiyatul masjid 2 rakaat, laksanakan salat sunnah ihram sebelum zuhur. Jadi pelaksanaan salat sunnah ihram itu di Masjid Nabawi. Masuk ke Masjid Nabawi, sudah pakai pakaian ihram, dahulukan kaki kanan, salat tahiyatul masjid.
laksanakan sholat sunnah ihram 2 rakaat sambil menunggu azan zuhur berkumandang. Paham Bapak Ibu? Nanti azan zuhur berkumandang tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya kan? Nah, selesai azan, biasa kita melaksanakan sholat apa? Qobliyah zuhur. Nanti qomat Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Qomat selesai, kita melaksanakan sholat zuhur bersama imam Masjid Nabawi. Seusai melaksanakan sholat zuhur bersama imam Masjid Nabawi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung melaksanakan sholat asar 2 rakaat. Bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Kalau 2 rakaat berarti dijamak qasar takdim. Kalau 4 rakaat berarti dijamak takdim, duna qasar, tidak diqasar. Ya, terserah mau 2 bisa, mau 4 bisa. Ya, pokoknya hari Sabtu sholat zuhur itu kita berimam dengan imam Masjid Nabawi. Seusai melaksanakan sholat zuhur, ya, jangan ba'diyah, langsung kita melaksanakan sholat asar 2 rakaat. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Nah, kemudian nanti langsung kita ke hotel makan siang terlebih dahulu. Seusai makan siang, sekitar jam 1:30, pastikan seluruh jamaah itu sudah berada di atas bis. Ya, kalau koper-koper besar itu kan sudah diangkut, koper-koper kecil nanti kita masukkan sendiri ke dalam bis. Kira-kira jam 2 kita sudah berangkat dari Madinah menuju Mekah. Namun sebelumnya kita akan mampir di Masjid Bir Ali. Perjalanan dari hotel kita menuju Masjid Bir Ali sekitar 20 menit. Paham Bapak Ibu ya? Ya. Nanti dari hotel langsung ke Masjid Bir Ali. Setibanya di Masjid Bir Ali, kita akan turun di masjid. Kita akan turun dari bis. Maaf, kita akan turun dari bis. Nanti kita akan masuk ke dalam Masjid Nabawi. Usahakan tadi, ya, dari hotel itu sudah berwudu, Pak. Kadang-kadang jamaah suka lupa wudu. Nah, nanti akhirnya ketika kita turun dari bis menuju masjid, berwudu dulu, nanti agak lambat, ya. Kesian teman-temannya menunggu. Maka, ya, pastikan ketika kita bergerak dari Madinah menuju Mekah sudah dalam keadaan berwudu. Sampai di Masjid Bir Ali, turun dari bis, kemudian masuk ke dalam Masjid Bir Ali, laksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Paham? Seusai kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, langsung kita menuju bis. Nanti di atas bis kita akan bersama-sama menjatuhkan niat untuk melaksanakan ibadah umrah. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Itu lafaz niat yang pertama. Atau bisa dengan lafaz niat yang kedua, nawaitul umrata wa ahramtu biha billahi ta'ala. Sudah hafal? Hafal Ustaz gitu ya. Kalau belum hafal, nanti kita bisa ikuti lafaz niat yang dibimbing oleh para mutawif kita. Insya Allah. Kalau bisa sih nanti malam tuh buku ya, buku manasiknya dibaca-baca. Ya, hafalin tuh labbaik Allahumma umratan nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, supaya lebih yakin lagi kita. Yang mesti kita ingat, seusai kita menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umroh, berlaku larangan ihram. Pastikan Bapak-bapak, ya, larangan pertama tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit. Pastikan itu dari hotel kita, Pak, ya. Dari hotel itu dari Madinah, mohon maaf, kaos dalam, celana dalam itu sudah ditanggalkan. Jangan dipakai. Maka nanti mempergunakan pakaian ihram itu harus bagus, harus kuat. Ya, khawatir nanti kalau nggak kuat, kalau melorot bahaya. Nah, contohnya nanti ya. Nah, ini kayak ihramnya belum ada. Baik ya. Kemudian ibu-ibu tidak boleh menutup muka.
Nah, cuma sekarang ini kan kita masih apa namanya itu pandemi ya. Sekalipun di sana sudah bebas. Ya, di sana sudah bebas. Mau pakai masker mau kagak nggak apa-apa. Ya. Alhamdulillah. Nah, kemarin kita hajian itu alhamdulillah sudah bebas di sana. Ya. Nah, cuma kalau di Indonesia kan katanya masih ada. Kalau di sana sudah bebas. Paling nanti ketika kita naik pesawat ya, itu harus pakai masker. Ya, ke bandara nanti harus pakai masker. Naik pesawat harus pakai masker. Biasanya kalau nggak pakai masker ya suka ditegur sama pramugari. Tolong Pak dipakai itu maskernya. Ya, tapi kalau kita turun di bandara di sana sudah bebas insya Allah. Nah, kemudian tidak boleh menutup telapak tangan. Larangan yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan, tidak boleh berwangi-wangian. Kalau tadi sebelumnya tapi kalau sudah niat ikhram, sudah niat umrah, maka wangi-wangian itu menjadi larangan-larangan ikhram. Menggunting kuku nggak boleh. Berkata-kata kotor, la jidala wala fusuqa. Nggak boleh berantem, nggak boleh bertengkar, nggak boleh gosip. Nah, kemudian tidak boleh membunuh hewan, tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh melakukan akad nikah. Suami istri tidak boleh bercemburu. Tahan. Cuma 2 hari. Ya, 1 hari selesai. Ya. Jadi kalau kita dekat sama suami istri itu, kemudian sekiranya kalau kita pegang itu ada dihindarkan dulu. Ya, karena tidak boleh bercemburu. Ya. Kemudian tidak boleh berperang. Nah, itu larangan ikhram. Nah, setelah kita menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umroh dan tahu larangan-larangan ikhram dalam perjalanan dari Madinah, dari Bin Ali menuju Mekah, kita disunahkan untuk senantiasa membaca kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Terus perbanyak kalimat talbiyah. Perbanyak zikir, perbanyak baca Al-Qur'an, perbanyak doa. Sampai kita di Mekah itu perjalanan dari Madinah menuju Mekah itu sekitar 5 jam. Ya, maka kalau capek itu di bis kita tidur aja udah. Insya Allah kita akan sampai di Mekah itu waktu Isya. Sampai kita di hotel, langsung menuju kamar masing-masing. Ya, bawa tas kecilnya, bawa barang-barang. Kemudian ya, jaga larangan ikhram, termasuk tisu basah, jangan disentuh, sabun-sabun jangan disentuh. Kemudian sesuatu yang wangi, minyak wangi jangan dipakai. Kenapa? Masih pakai ikhram. Nanti kita sudah di dalam kamar itu sudah berwudu, pakai pakaian ikhram, kita berwudu. Ya. Nah, kemudian jangan lupa nanti setelah itu kita akan turun ya untuk makan malam. Nanti akan diinformasikan oleh petugas kita di mana restoran kita ya. Nanti kita makan malam terlebih dahulu. Setelah makan malam, nanti kita akan kumpul per bis masing-masing, siap-siap untuk melaksanakan tawaf. Nanti kita akan melaksanakan tawaf. Di mana tempat start awal tawaf? Tempat start awal tawaf itu adalah pada rukun Hajar Aswad. Coba lihat Bapak Ibu itu, rukun Hajar Aswad. Kita akan mulai tawaf itu pada rukun Hajar Aswad. Nanti kita hadapkan tubuh kita ke Ka'bah, kita angkat tangan sambil melambaikan tangan sambil mengecut. Bismillahi Allahu Akbar. Ayo, Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Itu namanya istiqlam, melambaikan tangan sambil mengecut. Seakan kita sudah memegang dan mencium Hajar Aswad. Insya Allah. Kemudian kita akan berputar mengelilingi Ka'bah. Kita akan melewati rukun Iraqi. Kita akan melewati rukun Sami. Kita akan melewati rukun Yamani. Jadi Ka'bah itu bangunan berbentuk kubus memiliki empat sudut. Sudut itu dalam bahasa Arab disebut dengan rukun.
Rukun Hajar Aswad, rukun Iraqi, rukun Sami, rukun Yamani. Ketika kita melewati rukun Yamani, kita disunnahkan untuk melambaikan tangan tanpa mengecup. Bismillahi Allahu Akbar. Kalau tadi kan melambaikan tangan sambil mengecup. Ketika kita berada pada rukun Yamani, disunnahkan untuk melambaikan tangan tanpa mengecup. Ya, Bismillahi Allahu Akbar. Nah, antara rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad, kita disunnahkan untuk membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, udah kita melaksanakan tawaf 7 kali putaran. Udah paham Bapak Ibu ya? Pokoknya 7 kali putaran selesai. Nah, setelah kita melaksanakan tawaf 7 kali putaran, kita disunahkan untuk berdoa di depan multazam. Apa itu multazam? Multazam itu adalah antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Pintu Ka'bah dan Hajar Aswad itu multazam. Dalam bahasa Arab, multazam itu asal kata dari iltazama. Iltazama itu artinya adalah mesti. Maka orang yang berdoa di depan multazam mesti doanya diijabah sama Allah. Itu tempat yang sangat mustajab. Antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad itu multazam. Nah, lihatin kursor. Nah, itu adalah antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Nah, setelah kita berdoa di depan multazam, kita bergeser. Kita akan melaksanakan sholat sunat tawaf di belakang maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu bukan kuburan Nabi Ibrahim. Maqam Ibrahim itu adalah telapak kaki Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Itu maqam Ibrahim. Ya, nah setelah kita melaksanakan sholat, kemudian berdoa di belakang maqam Ibrahim, kita akan langsung menuju mas'a, tempat sa'i. Namun sebelum kita melaksanakan sa'i, sesudah kita tawaf, kita disunahkan untuk minum air zam-zam. Minum air zam-zam. Tadi di Madinah itu Bu, ya, setiap kita masuk ke dalam masjid itu, Masjid Nabawi itu kan banyak gentong-gentong. Ya, itu untuk air zam-zam. Ada yang dingin, ada yang nggak dingin. Ada mubarrad, ada ghairu mubarrad. Ya, ada cool, ada not cool. Ya, silahkan pilih yang mana, yang dingin atau yang biasa. Nah, nanti kita akan minum air zam-zam. Bagaimana doa minum air zam-zam? Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa minum air. Kata Nabi, ma'u zamzam lima syuriba lahu. Air zam-zam itu tergantung niat orang yang minum. Maka ketika kita minum air zam-zam itu harus ada niat. Ya Allah, kuatkan imanku. Ya Allah, perbaiki akhlakku. Ya Allah, luaskan rizkiku. Ya Allah, berikan aku jodoh. Ya Allah, mudahkan urusanku. Ya Allah, jadikan keluarga-keluarga yang sakinah. Ya Allah, jadikan anak-anak yang soleh. Doa aja tuh banyakin. Baru minum air, sertai niat sertai doa ketika kita minum air zam-zam. Nah, kemudian kita akan menuju mas'ah. Kita akan melaksanakan rukun umrah yang ketiga, yaitu sa'i. Sofa Marwah. Sa'i, Sofa, Marwah. Nanti kita akan naik ke bukit Sofa. Ya. Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Naik kita ke bukit Sofa, kita hadapkan tubuh kita ke Ka'bah, kita angkat kedua tangan, kita doa. Ingat Sofa tempat yang mustajab untuk berdoa. Kalaupun nanti kita ketinggalan atau tidak mendengar ucapan doa yang dibimbing oleh mutawif kita, silakan sampaikan doa masing-masing sesuai dengan hajat dan keinginan kita. Jadi jangan sampai nggak ada besitan doa ketika kita melewati Sofa Marwah. Itu harus doa. Ya, kita turun dari Sofa. Ya, nanti kita akan melewati lampu berwarna hijau. Ya, ketika kita melewati lampu berwarna hijau di atas pelapon itu, ya kita disunahkan untuk berlari-lari kecil.
sambil membaca doa, Rabbighfir warham wa'fu wa taqarrab wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-azizul akram. Sudah hafal? Masa belum terus ini? Kalau nggak apa udah ikutin gurunya, ikutin mutawib. Rabbighfir warham wa'fu wa taqarrab, terus ikutin. Nanti kita sampai ke Bukit Marwah. Sampai ke Marwah kita hadapkan tubuh lagi kita ke Ka'bah. Kita doa. Kita turun lagi menuju Safa. Nanti melewati lampu berwarna hijau. Lagi-lagi kita disunahkan untuk yang laki-laki disunahkan untuk berlari dari kecil sambil membaca doa tadi. Rabbighfir warham wa'fu wa taqarrab wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-azizul akram. Safa Marwah 1 kali hitungan. Marwah Safa 2 kali hitungan. Safa Marwah 3 kali hitungan. Marwah Safa 4 kali hitungan. Safa Marwah 5 kali hitungan. Marwah Safa 6 kali hitungan. Safa Marwah 7 kali putaran. Berawal di Safa, berakhir di Marwah. Jarak antara Safa dan Marwah sekitar 400 meter. Ya, jadi sekitar 3 kiloan lah kita berjalan. Setengah jam, 40 menit selesai. Ya, insya Allah. Kalau nggak padat itu ya insya Allah 1 jam setengah selesai. Tawaf sa'i. Insya Allah. Kalau sendiri sih ya bisa 40 menit selesai. Ya, sa'i sama tawaf sama sa'i. Ya. Nah, kemudian selesai kita melaksanakan daripada sa'i, kita melaksanakan daripada rukun umrah yang terakhir adalah tahallul. Menggunting rambut minimalnya 3 helai rambut. Ya. Maka nanti pastikan setiap rombongan, setiap bis itu ya ada jamaah yang bawa gunting. Nah, nanti kita akan melaksanakan tahallul. Menggunting rambut minimalnya 3 helai rambut. Ya, nanti yang gunting ya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kalau suami istri ya nggak apa-apa, adik kakak ya nggak apa. Nanti insya Allah nanti kita akan melaksanakan program ziarah. Ya, kita akan ke Jabal Tur, kita akan ke Jabal Rahmah, kita akan ke Mina, Arafah, Muzdalifah. Ya, kemudian nanti kita akan kemana? Kita akan ke Ji'rana. Jadi gini, jadi program umrah itu dari NRA itu 2 kali. Ya, 2 kali. Wajibnya 2 kali. Umroh yang pertama, kalau yang baru pertama melaksanakan ibadah umroh itu untuk diri kita sendiri. Ya, untuk umroh yang kedua bisa nanti kita niatkan untuk siapa? Ya, kakek atau nenek yang sudah wafat atau ayah atau ibu yang sudah wafat. Misalkan ibunya sudah wafat, ya udah umroh yang kedua niatin untuk ibu saya. Jadi umroh yang kedua itu bisa nanti kita niatkan untuk siapa. Maka nanti ketika ziarah yang ingin umroh yang kedua itu dari hotel ibu-ibu sudah pakai pakaian ihram, sudah mandi ihram. Ya, bapak-bapak bisa nanti pakaian ihramnya itu dikenakan di Ji'rana. Ya, atau bisa juga kalau saya sih biasanya kalau saya bawa jamaah gitu kan, itu ketika ziarah saya sudah pakai pakaian ihram supaya memperlancar. Ya, karena biasanya di Ji'rana itu biasanya padat banget. Ya, maka untuk mengantisipasi itu, saya menggunakan paket ihram itu dari hotel. Ya, nah, ikut ziarah. Ya, nanti kita akan ke Jabal Sur, kita akan ke Jabal Rahmah, kita akan ke Muzdalifah, kita akan ke Mina, kita akan ke Arafah, dan kita akan lurus langsung ke Ji'rana. Ya, sampai di Ji'rana kita bisa melaksanakan sholat tahiyatul masjid, melaksanakan sholat sunat duha 2 rakaat, melaksanakan sholat sunat ihram 2 rakaat. Langsung nanti kita naik bis, di atas bis kita kembali akan niat untuk melaksanakan ibadah umroh. Yang ingin membadalkan nanti bilang ke Ustaz, saya ingin badalkan orang tua saya. Ya, labbaik Allahumma umratan badalan an siapa? Lillahi ta'ala. Nah, kita talbiyah lagi labbaik Allahumma labbaik la syarika lak. Sampai nanti kita di Mekah, kita lihat waktunya. Kalau sebelum zuhur kita sudah sampai, kita bisa langsung melaksanakan tawaf. Tapi kalau pas mendekati waktu zuhur,
Biasanya itu kita sholat zuhur dulu, baru kita melaksanakan makan siang, baru kita tawaf. Ya, baik. Nah setelah umroh yang kedua, insya Allah selesai manasik kita. Insya, tinggal nanti kita akan melaksanakan daripada kegiatan tawaf wada. Nah, nanti kapan tawaf wadanya kita tunggu informasi dari petugas dan para mutawif yang ada di atas bis. Bapak Ibu, bapak-bapak, ibu-ibu nggak merhati nggak apa-apa. Kalau bapak-bapak harus memperhati. Kain ihram itu 2 helai, ya, 2 helai. Warnanya sama, bentuk ukurannya sama. Ya, yang bawah itu adalah disebut dengan izar. Ya, yang bawah ini adalah izar. Izar itu sarung. Maka cara menggunakan kain ihram yang bawah seperti kita pakai sarung. Kalau saya begini pakai ihram. Ya. Perhatikan, ini yang kanan tuh dilebihkan sekitar 40 cm. Ya, ditekuk seperti ini. Ya. Baru kita lipat. Gitu ya. Kalau kita menggunakan pakai ihram seperti ini, insya Allah kuat. Kemudian kita bisa berjalan agak bebas, ya, nggak kabet, ya. Wah, bisa tahu itu kabet, nggak ribet, ya kan? Kita nonton juga nggak ada yang kelihatan, ya kan? Insya Allah dan boleh mempergunakan ikat pinggang seperti ini, ya. Pastikan bapak-bapak ketika pakai ihram itu jangan sampai pusarnya kelihatan, jadi kekecilan. Perutnya rata ya, rata lemak. Ini bisa, ya, boleh pakai ikat pinggang seperti ini. Ya, ini ada bahasanya nih, NKK ya. Mana boleh Pak? Silakan ya. Ikat pinggang ini, ada mereknya NR. Ini yang makan. Warna emas. Baik ya. Paham Bapak Ibu? Baik, kemudian yang atas pakai ihram itu, ya. Ketika kita sholat, menggunakan pakaian ihram itu seperti ini. Yang sebelah kiri ini agak pendek, yang sebelah kanan agak panjang. Sebelah kanan itu fungsinya adalah untuk melipat seperti ini, melemparkan banyak itu. Ya. Orang makanan itu. Ya. Gitu ya. Ketika kita perjalanan dari Madinah menuju Mekah, itu kan di bis. Nah, menggunakan paket ihram seperti ini. Ya. Bis kita tadi sudah disampaikan oleh Bu Ati, bisnya baru-baru tahun 2019, 2022 ada itu. Bis baru. AC-nya insya Allah dingin. Ya. Nggak boleh kita pakai paket ihram begini. Nggak boleh. Berarti kalau kayak begini meletakkan sesuatu di atas kepala, nggak boleh. Ya. Yang beda itu paket ihram adalah ketika kita tawaf ittibaq, ya. Yang kanan itu bawah ketiak seperti ini. Ya. Baik ya. Kemudian kita selempangkan seperti ini. Nah, ini ketika tawaf, pakai ihram seperti ini ketika tawaf. Ya. Nanti selesai tawaf, kita melaksanakan sholat, ya kan? Atau sebelum kita tawaf, kita melaksanakan sholat maghrib, sholat isya. Pakai ihram ya seperti ini. Ya. Nah, ini ketika sholat. Nanti tawaf kita rubah seperti ini. Ya. Ya, kalau sa'i bisa kita menggunakan pakai ihram itu seperti sholat seperti ini. Nah, ya. Paham Ibu Bapak? Paham ya?